Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Polemik buronan kasus korupsi Cesi Bank Bali, Joko Chandra, kembali menjadi perbincangan. Menariknya, kini kasus tersebut melibatkan beberapa institusi. Joko Chandra mulanya mendapat vonis bebas dari PN Jaksel. Namun, Kejagung saat itu melakukan upaya PK ke MA. PK pun disetujui pada tahun 2009. Namun, sebelum eksekusi dilakukan, Joko Chandra melarikan diri ke Papua Nugini. Di tahun yang sama, Kejagung mengajukan permintaan Red Notice NCB ke Interpol Indonesia. Maka terbitlah Red Notice Joko Chandra dengan masa aktif 5 tahun. Lalu bagaimana Joko Chandra, buronan yang terdaftar Red Notice, dapat dengan mudah kembali ke Indonesia? Bahkan, ia membuat IKTP untuk mendaftarkan sendiri PK kasusnya di PN Jaksel tanpa dicurigai siapapun. Lewat KTP ini juga, ia terbang ke Kalimantan hingga Malaysia berkat surat jalan yang diterbitkan Oknum Jenderal Polisi Brigjen Prasetyo Utomo. Berdasarkan data Interpol, Red Notice terhapus otomatis setelah 5 tahun. Dan Red Notice yang diajukan Kejagung terhadap Joko Chandra telah kadaluarsa semenjak 2014. Pada 2015, Kadif Hub Interpolri menghubungi Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk memasukkan Joko Chandra dalam DPO imigrasi. Sementara itu, Kejagung mengaku tidak tahu-menahu tentang Red Notice Joko Chandra kadaluarsa. Itu sebabnya Kejagung tak mengajukan perpanjangan. Bantahan ini menarik, sebab pada April 2020, Sekretariat NCB Interpol Polri telah menyurati Kejagung untuk menanyakan apakah Kejaksaan masih perlu masukkan Joko Chandra ke daftar Red Notice. Kemudian Kejagung meminta agar Joko Chandra tetap dimasukkan ke daftar Red Notice. Pada Mei 2020, muncul pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol, Brigjen Nugroho Wibowo ke Dirjen Imigrasi bahwa Red Notice Joko Chandra telah terhapus sistem terhitung sejak 2014 karena tidak ada perpanjangan dari Kejaksaan RI. Namun, Dirjen Imigrasi malah menghapus nama Joko Sugiarto Chandra dari sistem perlintasan. Penghapusan status DPO ini menyebabkan Kejagung meminta kembali penerbitan DPO atas Joko Chandra. Akibatnya, Polri mencopot jabatan Brigjen Nugroho Wibowo dan Irjen Napoleon Bonaparte dengan alasan pelanggaran SOP administrasi dan kelalaian. Jaksa Agung ST Burhanuddin juga mengaku kecolongan dan menilai pencekalan terhadap Joko Chandra yang sudah menjadi terpidana semestinya tak mempunyai batasan waktu. Apabila pihak Kejagung tak mengetahui status Red Notice Joko Chandra, mengapa Kejaksaan meminta status Red Notice Joko Chandra diperpanjang? Mungkinkah ada keterlibatan oknum-oknum di Kejaksaan? Kemudian dalam kasus Joko Chandra, mengapa yang disorot terus-menerus hanyalah Polri, terutama oleh Ketua Presidium IPW Neta Espane? Padahal, dugaan keterlibatan Kejaksaan juga kuat dalam kasus ini. Mengapa Neta tak menyelidikinya? Atau jangan-jangan ada pihak di Kejaksaan yang bekerja sama dengan Neta agar Kejaksaan tak disorot? Mudah-mudahan.